Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terpantau ramai sejak 2 hari terakhir. Terlihat sejumlah warga berlalu lalang di sekitar bandara dengan membawa tas koper besar milik mereka. Mereka hendak mudik jelang Ramadan tiba dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Ke kampung halaman. Ini mudik puasa atau seperti apa? Mudik puasa ini. Berapa hari ke sana? Rencananya 4 hari, cepat kembali ya. Sekarang sudah mudah tanpa melalui pemeriksaan, karena di dalam aplikasi sekarang sudah langsung langsung tinggal boarding, dan kemudahan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah kemarin pasca pelonggaran. Jadi sudah tidak seperti yang dulu yang harus ikut tes swab ataupun antigen. Selain karena momen memasuki bulan Ramadan, peningkatan penumpang juga terpicu karena adanya kelonggaran peraturan penerbangan oleh pemerintah. Berdasarkan data PT Angkasa Pura I Surabaya, sejak 2 hari terakhir menjelang Ramadan, jumlah arus penumpang mencapai 20.000 orang per harinya. Sebelumnya, jumlah penumpang di Juanda hanya berkisar 15 hingga 16.000 orang per hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, Ainus melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang ramai pengunjung. Mayoritas pengunjung mencari kebutuhan pakaian muslim dan juga perlengkapan ibadah untuk digunakan selama bulan puasa. Beberapa hari memasuki bulan suci Ramadan, aktivitas jual beli di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali ramai oleh pengunjung. Mayoritas para pengunjung mencari pakaian muslim seperti gamis dan baju koko, serta perlengkapan ibadah untuk digunakan saat beraktivitas dan beribadah selama bulan puasa nanti. Berbeda dengan tahun lalu, pemirsa, sejumlah penjual mengatakan adanya kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah pembeli. Meski jumlah pengunjung melonjak, namun protokol kesehatan di sini tetap diberlakukan secara ketat. Mulai dari penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, serta check-in menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Toko kami sekitar 200 potongan piece. Alhamdulillah ada peningkatan. Tapi untuk di COVID ini kami lebih ke arah online-nya lebih meningkat gitu dibanding yang kunjungan ke toko-toko. Kami sistem online kami lebih banyak dibanding offline. Hari Sabtu dan Ahad sudah mulai ramai. Ya pemirsa, kurang dari sepekan Ramadan akan tiba. Warga sudah memburu pakaian muslim di pasar. Lantas seperti apa kondisi di Pasar Tanah Abang siang ini? Sudah ada rekan Nadia Valerie di sana. Selamat siang Nadia, bagaimana kondisi Pasar Tanah Abang siang hari ini? Dan apa saja yang dicari warga? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Tinggal menghitung hari masuki bulan suci Ramadan. Memang saat ini untuk aktivitas jual beli di Pusat Grosir Tanah Abang semakin ramai. Khususnya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di lantai 5 Blok A Pusat Grosir Tanah Abang, yang memang hanya menjual pakaian muslim dan juga perlengkapan ibadah untuk umat muslim. Nah, seperti apa aktivitas jual belinya, Wilson dapat dilihat ini di belakang saya. Ini salah satu kios di lantai 5 yang khusus menjual pakaian muslim, dan saat ini memang kondisinya cukup ramai. Sudah banyak warga yang berbelanja di sini. Mereka mayoritas mencari pakaian muslim seperti baju koko, gamis, ataupun perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, dan juga peci. Dan ini mereka baik untuk berbelanja untuk sendiri maupun untuk kebutuhan berbelanja grosir untuk kemudian dijual kembali. Nah, untuk menanyakan Wilson seperti apa atau barang-barang apa saja yang diminati pembeli saat ini, langsung kita berbincang dengan salah satu pembeli di sini. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Imei. Iya Ibu, hari ini lagi mau belanja apa nih Ibu di sini? Gamis cowok. Nyari gamisnya yang seperti apa sih Bu? Yang apa ya? Haramain, pokoknya brand dari Haramain. Nah, kenapa nih Bu milih belanja, ini kan belum masuki bulan Ramadan, kenapa milih belanja sekarang dan bukan nanti dekat-dekat Lebaran gitu Bu? Kalau ntar mau dekat Lebaran mungkin penuh ya. Udah gitu kan kita fokus, karena saya sama suami kan punya usaha. Jadi kalau mau dekat-dekat Lebaran kayaknya sibuk gitu. Jadi momen hari ini mumpung lagi nyantai. Oke, jadi ini untuk dibeli buat keluarga atau buat dijual lagi nih Bu? Buat keluarga sama buat THR pelanggan. Terus sama buat THR saudara. Udah gitu aja sih.
Makasih baik untuk waktunya Ibu, selamat berbelanja kembali. Ya Wilson dan juga pemirsa, seperti keterangan pembelian tadi, memang di sini selain untuk berbelanja untuk kebutuhan sendiri, namun banyak juga di sini penjual yang berbelanja secara grosir dan kemudian mereka menjual kembali pakaian muslim dan juga perlengkapan ibadah di sini di toko masing-masing ataupun berjualan secara online. Nah di sini juga tadi memang kebanyakan pembeli di sini mereka memilih untuk berbelanja saat ini sebelum memasuki bulan Ramadan, memang dikarenakan untuk saat ini kondisinya masih terbilang sepi dibandingkan dengan nanti jika sudah mulai mendekati akhir Ramadan ataupun sudah mendekati waktu Lebaran. Dan memang berdasarkan keterangan penjual di sini, Wilson, jika dibandingkan dengan tahun lalu, untuk tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah pembeli di sini dikarenakan memang saat ini untuk aturan mudik juga sudah dihapuskan sehingga sudah banyak kembali masyarakat yang berbelanja pakaian-pakaian untuk mereka digunakan baik untuk bulan puasa ataupun nanti digunakan pada saat Lebaran untuk bertemu dengan sanak saudara masing-masing. Nah saat ini juga kita akan langsung menanyakan Wilson kepada pemilik kios di sini, sebetulnya barang apa yang paling laku sejauh ini? Ya selamat siang Mbak, dengan siapa? Dengan Alia. Ya Mbak Alia, di sini yang paling banyak dibeli apa sih Mbak? Kebanyakan sih gamis ya Kak, karena dia paling best seller di sini. Kalau kisaran harganya berapa sih Mbak untuk gamis di sini? Beda-beda sih Kak, paling murah 260, paling tinggi 325. Kalau per bulan nih bisa jual berapa gamis Mbak di sini? Bisa hampir ribuan ya Kak, karena lumayan lah peminat. Dibanding dari tahun lalu nih Mbak, memang jumlah pembeli tahun ini lebih meningkat ya Mbak? Lebih meningkat tahun ini. Berapa Mbak peningkatannya? Lumayan lah, hampir 85% lah. Terima kasih banyak ya Mbak Alia, selamat beraktivitas kembali Mbak. Ya, Wilson, tadi keterangan dari pemilik kios di sini bahwa memang di tahun ini terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pembeli, bahkan mencapai 85%. Dan saat ini juga dilihat untuk kios milik Mbak Alia ini juga cukup ramai saat ini dan bahkan per bulannya bisa menjual ribuan pieces untuk pakaian yang paling diminati para pembeli di sini itu pakaian gamis. Ya, kembali ke studio Wilson. Baik, terima kasih Nadia. Nadia juga mumpung lagi di Pasar Tanah Abang, jangan lupa untuk membeli pakaian gamis untuk menyambut Ramadan dan juga Lebaran nanti. Terima kasih Nadia, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, memang setelah pemerintah mengizinkan mudik Lebaran tahun 2022, Korlantas Polri mulai mempersiapkan skema arus mudik dan juga arus balik. Beberapa modifikasi arus kendaraan akan dilakukan mengantisipasi kemacetan. Korlantas Polri Irjen Polisi Firman Santiabudi meninjau jalur mudik Lebaran di kilometer 45, kilometer 47 dan kilometer 69 dan juga kilometer 70 Tol Cikampek Karawang Jawa Barat. Setelah pemerintah mengizinkan aktivitas mudik Lebaran tahun ini, Korlantas Polri mulai mempersiapkan skema arus mudik dan juga arus balik. Beberapa modifikasi arus kendaraan seperti kontraflow hingga one way akan dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan. Kita memperkirakan bahwa jumlah volume kendaraan yang akan melintas di jalan tol dan arteri nanti pada saat mudik akan cukup tinggi. Di situ kita menyiapkan cara-cara bertindak dari mulai manajemen peningkatan kapasitas jalan, yaitu menambah ruas jalur yang akan digunakan. Nanti lajur-lajur tambahan bisa saja menggunakan kontraflow bahkan sampai kepada one way. Rekonstruksi pembunuhan diwarnai kericuhan, keluarga korban menyerang pelaku. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.